Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Pemirsa yang berbahagia, jumpa lagi kita di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas atau bincang-bincang mengenai bahagia versus derita. Bersama Yang Mulia Biku Badra Serada dan Romo Wandi Guna. Baik, langsung saja kita sapa Yang Mulia Bante Badra Serada dan juga Romo Wandi Guna. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Dan juga seluruh pemirsa dimanapun berada, Namo Buddhaya, salam bahagia untuk kita semua. Baik pemirsa yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan pembahasan mengenai bahagia versus derita, kita ikuti terlebih dahulu informasi berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, masih bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha bersama Yang Mulia Biku Badra Serada dan Romo Wandi Guna. Kita akan membahas mengenai bahagia versus derita. Karena setiap orang ingin bahagia, tidak ada orang yang ingin derita, tetapi pada kenyataannya dalam kehidupan kita, kita juga menjumpai penderitaan itu sendiri. Baik, langsung saja Bante bisa jelaskan mengenai bahagia itu sendiri, pengertian dalam ajaran Buddha seperti apa, Bante? Ya, baik, terima kasih Romo, Bapak Ibu, Saudara-saudari, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Jadi tema kita sangat menarik, yaitu bahagia versus derita. Jadi sebelum kita membahas bahagia, tentu kita harus memahami derita dulu. Karena kalau kita mampu memahami derita, mengurangi penderitaan, bahagia itu akan muncul, ya. Nah, kita harus paham di dalam agama Buddha itu penderitaan itu ada. Tetapi banyak pandangan umum mengatakan agama Buddha ini mengatakan ajarannya hidup adalah derita. Ini harus kita pahami. Bukan berarti hidup adalah derita, artinya semua kehidupan kita dipenuhi penderitaan, tidak. Tetapi dikatakan bahwa kehidupan ini ada yang dinamakan penderitaan. Jadi kalau ada yang dinamakan penderitaan, ada juga yang dinamakan kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, maka kita harus paham di dalam agama Buddha apa yang dikatakan penderitaan itu. Penderitaan bisa di dalam Dhammacakkappavattana Sutta, ya, Samyutta Nikaya 56, ya, halaman 11, itu dikatakan bahwa kelahiran adalah duka. Usia tua adalah duka, kematian adalah duka, berkumpul dengan yang dibenci duka, berpisah dengan yang disayang adalah duka, dan tidak mendapat apa yang kita inginkan adalah duka. Ya. Artinya kalau kita menyimpulkan, kenapa saya lahir kok tidak duka, tidak penderitaan, malah saya bahagia. Saya sudah tumbuh dewasa, memiliki usia tua tetapi saya tetap sehat, saya tidak menderita. Tetapi yang harus dipahami bahwa usia tua, sakit, kelahiran itu tidak semata-mata kita pahami sebagai penderitaan. Yang membuat orang menderita saat tua, saat sakit, saat mati, itu adalah sebabnya keinginan. Keinginan? Iya, benar. Maksudnya bagaimana, Bante? Keinginan untuk tidak mau tua. Oke. Keinginan untuk tidak mau sakit. Keinginan untuk tidak mau mati, keinginan untuk tidak mau berkumpul dengan yang kita benci. Nah, kalau kita bisa menerima, contoh saja ketika seseorang pada kondisi sakit, bisa menerima, oh hari ini saya sakit, oh hari ini saya mengalami usia tua, penuaan. Jadi ada penerimaan terhadap realitas kehidupan. Semakin kita menolak, bukan kebahagiaan yang hadir, tapi justru berlipat ganda penderitaan yang kita alami. Artinya kondisi apapun
dalam kehidupan ini kita bisa menerima sebagaimana adanya, bukan ada apanya gitu ya. Mungkin itu Romo ya. Tapi kita sebenarnya teorinya mengatakan seperti itu ya Bante ya, nerima. Dalam praktek sehari-hari kan agak sulit. Mungkin Romo Wandi bisa jelaskan dalam kehidupan Romo sendiri sehari-hari yang disampaikan Bante bagaimana? Oke, baik, terima kasih kesempatannya Romo. Memahami kondisi penderitaan ini sebenarnya kita butuh pemahaman dari perspektif ajaran Buddha. Kondisi penderitaan ini muncul karena ketidakmampuan kita memahami perubahan itu sendiri. Ketika penderitaan ini muncul karena kita menolak penderitaan itu. Tapi sebenarnya ketika kita memahami ini, selama kita punya yang namanya perasaan, yang namanya pikiran gitu ya. Jadi kondisi yang tidak nyaman ini muncul. Misalnya contoh, sebenarnya contoh nyata ketika kita ingin memiliki jam. Sebenarnya ketika kita memahami kita kebutuhan kita hanyalah waktu. Orang kalau di kehidupan sehari-hari mereka bisa melihat dari muncul dan tenggelamnya matahari. Yang kedua mungkin sudah punya jam dinding, tetapi keinginan manusia ini ingin memiliki sesuatu. Misalnya sudah punya jam, beli handphone yang ada jam. Sudah punya jam di handphone, pengen beli jam yang ada di tangan. Nah, membeli jam tangan ini juga dengan harga yang mahal. Nah, dengan keinginan yang terus-menerus, muncullah sebuah kondisi yang membuat dia tidak nyaman nantinya. Muncullah penderitaan itu dalam kehidupan kita. Tetapi kadang-kadang kan Romo, gaya hidup itu kan apa ya, membuat orang mengikuti ya Bante ya, mengikuti gaya hidup, lihat orang lain mungkin jam tangan dan dia mampu, dia beli. Betul. Ya, betul. Sehingga tetapi perlu dipahami bahwa keinginan manusia ini tidak ada batasnya. Keinginan setelah punya ini pingin ini, setelah punya ini ingin ini. Nah, sebenarnya yang perlu kita pahami adalah keinginan ini adalah dasar dari penderitaan ini muncul. Nah, Bante, Romo tadi sudah katakan keinginan manusia tidak ada batasnya. Lalu cara membatasi keinginan sendiri bagaimana ini? Iya, baik. Kalau kita berbicara masalah keinginan mungkin tidak ada batasnya, mungkin tadi dikatakan. Nah, sebetulnya Guru Agung Buddha sudah mengajarkan kepada kita formula apa yang harus kita terapkan. Maka hal itu bisa dicontoh bagi kehidupan monastik atau para bhikkhu sangha. Para bhikkhu sangha itu hendaknya mampu membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Maka kalau Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa dimanapun berada, ketika bulan Katina itu kan persembahannya 4 kebutuhan pokok. Ya. Nah, itu dikatakan 4 kebutuhan pokok, bukan 4 keinginan gitu kan, tetapi 4 kebutuhan ya. Ada jubah, ada makanan, ada tempat tinggal, ada obat-obatan. Kalau kita dalam kehidupan nyata mampu memilah mana kebutuhan, mana keinginan, maka kita mampu merasakan atau menghadirkan kebahagiaan itu sendiri. Yang menjadi permasalahan dalam kehidupan kita, karena kita itu keinginannya terus-menerus tanpa melihat kapasitas diri kita mampu atau tidak untuk memenuhi keinginan itu. Maka lalu, kalau misalnya sebagai perumah tangga Bante? Ya, maka seperti tadi yang saya kutip di dalam Samyutta Nikaya dalam Dhammacakkappavattana Sutta itu ya. Nah, itu dikatakan ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, ada penderitaan. Maka kalau sebagai perumah tangga ya harus melihat ke belakang. Ketika kita mampu untuk mencapainya ya dicapailah. Baik, tapi Bante, ketika tidak mampu ya stop. Ini adalah bagian kebutuhan. Jadi harus memilah kebutuhan dan keinginan ya Bante. Benar, ya. Baik, kita akan lanjutkan Bante dan juga Romo Wandi setelah informasi. Baiklah pemirsa dimanapun berada, tetap bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha dan kami akan kembali setelah informasi berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, masih bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha dan pada kesempatan ini kami sedang membahas
Bahagia versus Derita bersama Yang Mulia Biku Badras Rada dan Romo Wandiguna. Tadi sudah disampaikan oleh Wandiguna bahwa keinginan manusia tidak ada batasnya. Lalu bagaimana supaya kita membatasi keinginan kita lalu bisa menciptakan kebahagiaan itu ya? Begitu Bante ya? Iya. Nah Bante bisa lanjutkan tadi Bante mengenai kalau rumah tangga seperti apa? Kalau Bante sudah jelaskan kebutuhan 4 pokok kebutuhan para biku sudah jelas Bante. Iya. Nah rumah tangga ini sendiri bagaimana untuk supaya ya maksudnya supaya keinginannya ini tidak berlebihan itu? Ya benar. Ya baik. Jadi untuk kita mengatasi hal tersebut, tentunya ajaran Buddha itu setiap khotbahnya mengacu kepada para biku. Tetapi para perumah tangga itu juga bisa bercermin. Artinya bercermin bukan lantas mengikuti semua stylenya. Nanti mengikuti pakaiannya, kebutuhannya tidak. Tetapi cerminan itu bahwa perumah tangga ketika kita mampu, contoh saya berikan satu contoh saja. Ketika mampu beli baju yang harganya 20.000 ya cukup itu saja. Tetapi ketika yang menjadi permasalahan lebih lanjut, kita hanya memiliki uang 20.000, kita pengennya beli baju harganya 50.000. Tentu ini kan tidak dapat kita capai, sehingga apa yang terjadi? Penderitaan dan hidup kita selalu dibandingkan dengan yang di luar. Oh, orang di luar sana bisa membeli, kenapa saya tidak? Akhirnya bukan mensyukuri apa yang dia miliki, tetapi malah penderitaan karena selalu melihat keluar terus. Kalau kita melihat ke dalam, saya harusnya bersyukur bisa membeli baju yang harganya 20.000 tadi. Dibanding orang luar. Saya ke Romo Wandiguna. Kembali Romo dalam kehidupan sehari-hari sebagai perumah tangga ya. Romo pasti juga punya keinginan, nggak mungkin kan Romo ya. Nah bagaimana mensiasati Romo keinginan tadi yang Romo sampaikan bahwa manusia keinginan tidak ada batasnya. Lalu Romo sendiri dalam kehidupan sehari-hari praktek mensiasatinya bagaimana? Seperti itu. Pasti duka atau penderitaan juga diterima kan gitu Romo ya? Ya. Praktek kita sehari-hari adalah begini. Jadi saya kehidupan saya dalam sehari-hari karena beruntungnya saya memiliki energi mindfulness. Jadi saya berlatih meditasi hidup sadar. Jadi saya bisa memahami keinginan saya. Ketika muncul keinginan, oh ini keinginan dari mana? Ya keinginan yang menginginkan sesuatu. Nah, ketika muncul keinginan, jadi saya pahami ini hanyalah perasaan senang. Ya. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari saya bisa memahami ini keinginan kalau misalnya tidak tercapai akan memunculkan ketidaknyamanan atau muncul frustasi atau kekecewaan. Nah, jadi dengan energi sadar penuh ini membuat kita bisa menyadari ini keinginan, ini kebutuhan tadi. Jadi ketika keinginan muncul, saya bisa memahami ini keinginan. Terlepas dari keinginan itu ingin bahagia, tapi saya tahu kualitas kebahagiaan itu muncul karena hidup saat ini. Jadi tidak memikirkan masa lalu, tidak memikirkan masa depan, ya. Jadi kita apa yang kita makan hari ini, kita makan apa yang kita makan hari ini. Tapi ketika kita memikirkan apa yang kita makan besok, jadi kita tidak mensyukuri apa yang kita makan hari ini. Sederhana itu sebenarnya kita memahami kebahagiaan ini. Jadi sebenarnya kebahagiaan dan penderitaan ini adalah dua dimensi yang berputar. Ketika bisa memahami bahagia, harus memahami penderitaan dulu. Nah, keinginan itu sebenarnya yang saya pahami akan memunculkan sebuah kondisi batin yang tidak nyaman. Nah, sehingga penderitaan muncul di situ. Tadi Romo sudah jelaskan ada mindfulness ya, kesadaran, berlatih kesadaran. Mungkin Bante bisa menjelaskan kenapa bisa dilatih dengan mindfulness lalu bisa menyadari seperti itu, keinginan dan kebutuhannya bisa dipilah Bante. Iya, baik. Karena di dalam agama Buddha itu mindfulness atau hidup sadar penuh itu sangat membantu dalam kehidupan kita. Artinya kenapa korelasinya mindfulness dengan memahami duka tadi? Ketika kita setiap hidup, kita sadar penuh saat demi saat, kita mampu melihat, oh ini bagian hal yang tidak perlu saya lakukan, ini yang perlu saya lakukan. Dapat memilah-milah seperti itu, maka kita bisa mengurangi namanya penderitaan. Ini kalau saya melakukan ini dampaknya seperti ini. Kalau saya melakukan perbuatan buruk,
dampaknya akan buruk juga. Nah, hal itu kan karena sudah melatih kesadarannya, Nah, itu. Menyadari kesadarannya apa yang mindfulness. mau dilakukan. Gitu. Iya, Maksudnya benar. itu poinnya Iya, Bante ya. benar. Lalu tadi Romo juga mengatakan tidak memikirkan masa lalu dan masa depan. Apa mungkin masa depan tidak perlu kita pikirkan, Romo? Iya, iya. Sedangkan kita harus juga mempersiapkan. Iya. Kalau mempersiapkan pasti juga memikirkan, Romo. Ya, betul. Nah, ini yang menarik di dalam memahami kehidupan ini sebenarnya kebahagiaan itu muncul karena kita menyadari apa yang kita pikirkan hari ini. Nah, jangan memakai ukuran kebahagiaan kita dengan ukuran kemarin. Nah, ketika kita memakai ukuran kebahagiaan kita dengan kemarin, akhirnya kita akan tidak menerima kebahagiaan hari ini. Kemudian sebenarnya hari ini kita bisa merasakan kebahagiaan itu. Ya, tetapi karena pikiran kita memikirkan masa depan, ada kegelisahan yang muncul. Nah, kegelisahan inilah adalah manifestasi dari formasi mental yang tidak nyaman. Begitu. Jadi formasi mental ini yang muncul kegelisahan, kesedihan karena mengingat masa lalu, kegelisahan, kekecewaan akan masa depan. Begitu, Romo. Karena kegelisahan, maksudnya memikirkan masa depan itu jangan sampai nanti menimbulkan kegelisahan. Ya, Maksudnya betul. poinnya itu ya, Romo Iya, ya, betul, Bante. Iya. Nah, Bante bisa menambahkan lagi mengenai yang tadi disampaikan oleh Romo. Iya, benar sekali tadi yang disampaikan Romo, kenapa kita harus hidup saat ini. Ya, mungkin kalau kita sangkal ya bisa saja, tetapi dalam dasar Buddhis itu adalah kebijaksanaan yang dimunculkan. Lalu mungkin nanti kalau hidup saat ini berarti kita tidak boleh punya cita-cita dong. Nah, karena betul. kalau cita-cita kan mikirin ke depan. Betul. Nah, artinya di sini kita harus ada waktunya. Kapan mikirin masa depan, ya kan? Kapan harus kita bersyukur dalam kondisi saat ini. Bersyukur. Iya, artinya apa yang terjadi saat ini kita harus bersyukur, ya. Nah, ketika kita setiap hari ya, setiap waktu pikiran kita itu diisi dengan hayalan-hayalan yang belum terjadi. Akhirnya timbul penderitaan. Kenapa timbul penderitaan? Jangan-jangan nanti saya tidak bisa. Jangan-jangan kalau saya melakukan ini kejadiannya akibatnya seperti ini. Nah, jangan seperti itu. Dalam pikiran kita muncul kata-kata jangan-jangan membuat diri kita gelisah, penderitaan tidak dapat kita atasi gitu kan. Bante, berkaitan dengan sekarang ini, saat ini masa pandemi COVID-19, Bante. Iya. Tetapi sebelum kita bahas itu, kita break dulu dan kita ikuti dulu informasi berikut ini. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Kami akan kembali setelah informasi berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih mengikuti program kami Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha, masih bersama Yang Mulia Biku Badras Rada dan juga Romo Wandiguna. Bante tadi sudah jelaskan mengenai cara kita supaya kita tidak gelisah, karena gelisah itu adalah sumbernya atau memunculkan penderitaan dalam kehidupan kita. Nah, Bante, kita lanjutkan mengenai tadi, saat ini kan kita masih pandemi COVID-19. Iya, benar. Masih banyak orang gelisah nih, Bante, mengenai suasana kondisi seperti sekarang ini. Mau keluar takut, mau pakai masker aja juga masih takut, Bante, seperti itu. Nah, siasatinya bagaimana, Bante? Baik, terima kasih Romo. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang baik dan juga sebagai umat beragama yang patuh, tentunya pertama kita harus mengikuti anjuran pemerintah, menggunakan protokol kesehatan. Kemudian dalam perspektif spiritual, kita juga harus belajar damai, itu sangat membantu untuk mengatasi masalah pandemi seperti ini. Banyak orang yang tidak bisa mengatasi karena praktek damainya kurang. Salah satu hal yang paling sederhana untuk dapat kita lakukan, ketika selama ini kita selalu memunculkan kata-kata kenapa akan membuat kita menderita. Kenapa ya pandemi ini kita tidak boleh keluar, ya kan? Biasanya kan kita bisa boleh keluar. Nah, ini akan membuat kita menderita. Tetapi kata-kata kenapa tadi itu kita rubah menjadi kata-kata memang. Memang ini adalah kondisinya pandemi. Jadi saya harus mengikuti protokol kesehatan, belajar di rumah, beribadah di rumah,
dan bekerja di rumah. Dan ini dan juga ada positifnya, Romo. Ya. Ya, secara apa namanya, ilmu pengetahuan. Dulu kita kan sebelum pandemi menggunakan elektronik kan ya ala kadarnya. Tetapi sekarang kita harus belajar dengan aplikasi Zoom dan lain sebagainya. Ini juga ada keuntungannya, ada sisi Ada positifnya positifnya juga ya. Mungkin itu, Romo. Baik, dan Romo sendiri di dalam kehidupan sehari-hari sebagai wirausaha nih, kan nggak mungkin nggak ketemu klien, ketemu orang lain. Bagaimana cara Romo untuk tetap berwirausaha, tidak galau seperti itu, Romo? Oke, ya. Pandemik ini semua kita rasakan, dan saya ketemu dengan seseorang, saya ketemu dengan para customer, yang pada intinya adalah saya memahami saya harus tubuh saya terlebih dahulu, imunitas tubuh saya juga harus baik. Nah, bagaimana cara saya meningkatkan imunitas tubuh saya dengan cara meditasi. Nah, meditasi ini salah satu cara saya untuk memunculkan energi-energi positif, untuk memunculkan pikiran-pikiran positif, sehingga rasa takut, rasa cemas ketemu orang, gelisah, jadi itu tidak muncul dalam diri saya. Yang ada adalah rasa kuat, rasa bahagia, rasa tidak cemas. Nah, ini yang membuat saya menjadi sangat nyaman berhubungan dengan seseorang. Tetapi jangan lupa protokol kesehatan juga perlu kita lakukan karena ini mengantisipasi. Nah, satu hal yang saya sarankan adalah kita sebagai umat Buddha jangan sampai kita membawa nama karma, ya. Ini yang pesan saya terakhir, ketika kita menyebut karma ini, nanti kalau karma saya baik, saya nggak mungkin kena deh. Kalau karma saya buruk, saya pasti kena. Jangan membawa karma dalam kondisi ini, karena ini alami, ini dari alam. Jadi tidak ada hubungannya dengan karma, ya. Jadi seperti itu cara kita menyadari ini, dan dalam praktek Buddhis adalah bagaimana cara kita menerima damai dengan kondisi ini. Ini yang penting. Kembali harus menerima ya. Tadi yang Romo katakan ya, harus terima kondisi sekarang ini supaya kita tetap bisa bahagia. Betul. Ya, dengan mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Iya, betul, Romo. Ya. Baik, Bante, sebelum kita tutup mungkin ada pesan untuk seluruh pemirsa dimanapun berada. Silakan, Bante. Ya. Baik, untuk pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, dalam pertemuan ini yang harus kita pahami bagaimana kita ingin bahagia, tentunya kita harus bersahabat dengan penderitaan. Bersahabat dengan penderitaan artinya kita mampu mengurangi yang namanya keinginan-keinginan yang sifatnya rendah. Dengan kita berkurangnya keinginan sifatnya rendah, maka kebahagiaan akan hadir, dan jangan lupa kita harus mampu mensyukuri apa yang kita miliki hari ini. Terima kasih. Dari Romo sendiri, silakan Romo. Para pemirsa, teman-teman sedharma, memahami kondisi bahagia dan menderita ini adalah Buddha telah mengajarkan. Jadi untuk mengembangkan welas asih kita harus memiliki kapasitas menyentuh penderitaan. Itu yang penting. Jadi kita untuk bisa bahagia, kita harus memahami kondisi penderitaan itu. Jadi umat Buddha sedharma, jadi memahami kondisi ini adalah kebenaran. Ini kebenaran yang diajarkan Buddha dari kondisi bahagia, kondisi derita. Kondisi derita, kondisi bahagia. Dua kondisi ini selalu ada pada diri kita. Luar biasa. Terima kasih Bante dan juga Romo sudah hadir pada kesempatan ini di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Baik pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, marilah kita sama-sama mengikuti protokol kesehatan dan anjuran pemerintah di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Tentunya supaya kita bisa menjaga kesehatan diri sendiri, keluarga, dan juga seluruh orang-orang yang kita temui setiap hari. Dan pemirsa yang berbahagia, bila mana ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan melalui alamat email kami di mab.tvri@gmail.com. Dan bagi 10 penanya pertama akan mendapatkan hadiah sebuah buku atau beberapa buku yang diterbitkan dari Ehipasiko Foundation. Sekali lagi, Ehipasiko Foundation akan memberikan hadiah kepada Anda semua, tentunya 10 penanya yang masuk di alamat email kami mab.tvri@gmail.com. Terima kasih atas kebersamaan Anda semua. Sekali lagi, mari kita sama-sama membahagiakan diri kita dengan mensiasati antara kebutuhan dan keinginan.
Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.